Halo, Shalom. Kita berjumpa lagi di dalam serial program pembelajaran Alkitab secara e-learning atau secara online bersama saya Yahya Fajar dari Kabar Baik Ministry. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita akan mulai pembahasan mengenai eksposisi Injil Matius pasal yang kedua, saya ajak kita semua untuk berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, di mana kami pada kesempatan kali ini mau belajar mengenai eksposisi Injil Matius pasal yang kedua. Tuhan Roh Kudus, kami minta hikmat, kami minta pengertian pewahyuan, pengenalan akan Allah yang benar, supaya kami mengerti firman-Mu dengan benar, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kepandaian kami atau kata orang, tetapi Tuhan yang mengajar kami sendiri. Kami percaya firman yang Kau taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan kami sampaikan, kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima pengajaran tentang eksposisi Injil Matius pasal yang kedua. Semua kita yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom saudaraku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di bagian kedua mengenai eksposisi Injil Matius pasal yang kedua. Tema pada eksposisi kali ini saya akan berikan judul Mesias yang datang ke dunia adalah Raja orang Yahudi dan Raja atas seluruh bangsa di dunia. Ya, agak panjang ya judulnya ya. Baik, kita akan buka sama-sama. Saya akan mendorong untuk saudara-saudariku yang terkasih di rumah, karena waktu yang singkat, saya mendorong kita semua untuk membaca perikop Matius pasal yang kedua ini dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa tahu semua kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Matius pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudaraku yang terkasih, kebenaran firman Tuhan di pasal kedua Injil Matius ini sebenarnya terdiri atas 23 ayat. Pada kesempatan kali ini saya hanya bacakan 5 ayat. Saya mendorong kita semua akan menyelesaikan ayatnya semua setelah saudaraku mendengarkan eksposisi Injil Matius pasal yang kedua ini. Mari kita akan bahas sama-sama saudaraku. Pada pasal kedua Injil Matius ini, Matius membagi perikop ini bagi ya, ada empat waktu. Yang pertama di mana waktu orang-orang Majus dari timur. Kemudian yang kedua ada perikop yang kedua mengenai penyingkiran Yusuf, Yesus dan Maria ke Mesir. Yang ketiga mengenai pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Dan yang keempat mengenai kembali dari Mesir. Ya, kita akan bahas satu persatu saudaraku. Perikop yang pertama, orang-orang Majus dari timur. Itu ada di Matius pasal kedua ayat 1 sampai 12. Nah, di ayat 1 sudah dijelaskan bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem, Yudea, kota Daud. Kenapa disebut kota Daud? Karena Daud anak Isai juga dilahirkan di Bethlehem, Yehuda. Saudaraku bisa membaca, membandingkan ya untuk memperkuat statement firman Tuhan ini. Saudaraku bisa membaca di Perjanjian Lama di 1 Samuel pasal 17 ayat 12. 1 Samuel pasal 17 ayat 12 ya, di mana di situ dikatakan bahwa Daud anak Isai lahir di Bethlehem Yehuda.
Makanya kelahiran Yesus sama, dia lahir di kota yang sama dengan kelahiran Raja Daud. Orang-orang Majus dari timur berjalan berdasarkan tuntunan bintang khusus yang menandakan adanya kelahiran seorang raja Yahudi yang akan memerintah bukan hanya di Yahudi aja, tetapi di seluruh bangsa. Kuasa otoritasnya itu memerintah di seluruh bangsa. Ya. Bintangnya bintang apa Pak namanya? Kalau di Alkitab tidak dijelaskan secara spesifik nama bintang apa. Banyak orang menyebutnya sebagai bintang Natal, bintang yang menandakan kelahiran seorang raja yang akan berkuasa memerintah atas seluruh bumi. Kata Majus itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu asal katanya magoi, ya, itu non-nominatif maskulin plural common dari kata magos, ya, secara leksikalnya magos. Nah, magos ini memiliki arti magus atau a wise man or astrologer, ya. Orang bijak, orang-orang pintar, orang-orang saintis atau ahli perbintangan, ya. Mungkin bahasa sederhananya peramal, orang yang bisa meramalkan dengan melihat, oh bintang-bintang ini ada tandanya akan muncul raja di atas segala raja. Oh bintangnya kalau seperti ini akan ada musim apa. Oh bintang seperti ini akan ada musim hujan, ya. Jadi orang-orang ini memang mereka itu orang yang meneliti tentang perbintangan. Nah, mereka berasal dari ilmuwan timur. Nah, juga magos ini juga bisa berarti magician atau pesulap atau tukang sulap, ya. Jadi makna yang diambil di sini dia adalah seorang a wise man, orang yang bijak, ya, orang yang bijaksana, orang yang pandai, orang yang bijak, dan atau seorang astrologer, ahli perbintangan. Dari ensiklopedia Alkitab Praktis menyebutkan bahwa orang Majus, orang-orang yang datang dari sesuatu negeri di sebelah timur untuk menyembah bayi Yesus. Mungkin mereka adalah imam-imam bangsa Persia yang mengetahui ilmu gaib suci dan mempelajari perbintangan untuk meramalkan peristiwa yang akan datang, di mana akan lahir seorang raja yang akan memerintah atas seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudaraku, orang selalu melihat di kisah Natal, itu selalu dibikin drama Natal bahwa orang Majus datang hanya bertiga, ya, mempersembahkan emas dan kemenyan dan mur. Beberapa ahli teolog, beberapa ahli sejarah, mereka menafsirkan bahwa keberangkatan orang Majus dari kota aslinya menuju ke Yerusalem untuk menemui Yesus, ya, mereka akhirnya ketemu Yesus, ya, ketemu bayi Yesus bukan di Yerusalem, di Bethlehem, ya, tempat kelahiran Yesus. Mereka membawa segerombolan, ya. Jadi mereka punya semacam kayak mungkin ahli yang menuntun mereka di jalan, ya, yang tahu di padang pasir, ya. Kemudian budak-budak yang melayani mereka. Jadi orang Majus ini dia sebagai orang bijak. Mereka bukan orang yang miskin, saudara. Mereka orang yang kaya, orang yang terpandang. Mereka membawa serombongan karena perjalanan mereka bukan 1-2 hari dari asal kota mereka. Itu bahkan ditafsirkan ada yang berbulan-bulan untuk bisa sampai ke tempat Yesus berada, ya. Dari kota mereka di timur, ya, diprediksi dari Persia sampai ke Bethlehem, Yehuda, ya, Yudea. Saudara terkasih, di ayat 2-3 di pasal kedua ini, orang Majus datang ke istana Raja Herodes di Yerusalem, menanyakan di mana dia, raja orang Yahudi yang baru lahir. Dalam hal ini, secara eksposisi, Matius ingin menunjukkan kepada orang Yahudi pada masa tersebut dan bagi kita semua, orang percaya pada saat ini, bahwa Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, Yudea, bukan hanya akan menjadi raja atas orang Yahudi saja, tetapi dia menjadi raja seluruh bangsa. Karena orang Majus ini, mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang Israel, mereka bukan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka benar-benar bangsa dari timur, saudaraku. Bangsa lain yang mereka mau dituntun oleh bintang, ya. Jadi tuntunan Tuhan untuk orang-orang yang dari bangsa bahwa menandakan Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi pribadi Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, ya, lewat karya Roh Kudus dalam rahim Maria menjadi pribadi bayi Yesus yang akan memerintah
tahtanya ya di bumi dan di surga selama-lamanya. Tuhan menuntun orang dari bangsa lain rela menempuh perjalanan jauh berhari-hari berbulan-bulan untuk menyembah bayi Yesus. Dan mereka tidak dengan tangan hampa, saudaraku. Mereka datang membawa persembahan yang luar biasa, yang sangat berharga di zaman itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, nanti ada tafsiran beberapa ahli teolog ya, mengenai arti dari persembahan ini. Menurut catatan sejarah, perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang Majus kira-kira sejauh 2.500 mil, sekitar 4.000 kilo kurang lebih. Ya, membutuhkan waktu berhari-hari berbulan-bulan untuk sampai Yerusalem dan sampai ke Bethlehem. Di ayat 3-6, Herodes meminta kejelasan informasi apakah benar apa yang dikatakan orang Majus ini, ya. Karena Herodes ini juga dia tidak mempelajari Taurat, ya, dia tidak tahu. Herodes mengundang imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Herodes menanyakan kepada mereka tentang di mana Mesias akan dilahirkan. Saudaraku, di sini Matius menggunakan kata Mesias karena memang Injil ini ditujukan awalnya untuk bangsa Yahudi. Tetapi bersyukurlah kita bangsa yang di luar Yahudi, kita diizinkan untuk bisa membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Supaya kita bisa mengerti bahwa Yesus Kristus, dia adalah Mesias dalam bahasa Ibrani, atau Kristus dalam bahasa Yunani, yang artinya yang diurapi, ya, akan menjadi Raja dan Tuhan atas seluruh bangsa. Herodes menanyakan pada imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi tentang di mana Mesias akan dilahirkan. Maka para ahli Taurat menjawab mereka, demikian halnya bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, seperti nubuatan Nabi Mika. Ya, saudaraku bisa cek di Mika pasal 5 ayat 1. Di mana dikatakan akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Penggenapan Mika 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di ayat 7 dan 8, Herodes mendekati orang Majus menanyakan, bila mana bintang itu nampak? Dan menyuruh orang Majus untuk pergi ke Bethlehem untuk menemui Mesias yang baru saja lahir. Dan apabila sudah ketemu diminta untuk kembali ke Herodes dengan alasan Herodes akan datang menyembah dia. Jadi Herodes ini sudah mulai ada siasat jahat, siasat busuk, saudaraku ya. Karena saya yakin Herodes sudah secara hasrat keinginan, dia penasaran apa benar toh ada lahir raja, calon raja orang Yahudi. Herodes ini orangnya tidak mau disaingi, saudaraku ya. Dia ingin menyingkirkan ya semua lawan, bahkan saudara-saudaranya banyak yang dibunuh supaya dia tidak merebut tahtanya Herodes, saudaraku. Ayat 9 sampai 12 dikatakan, orang Majus setelah ketemu Herodes mulai berangkat mengikuti petunjuk bintang dan akhirnya bertemu dengan bayi Yesus. Puji Tuhan. Di ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dalam hal ini, secara eksposisi, orang Majus berjumpa dengan Yesus sudah tidak di kandang domba lagi, saudaraku ya. Kalau cerita Natal kan, orang Majus ketemu Yesus dan bayi Yesus dan Maria dan Yesus masih di kandang Natal. Di sini dikatakan bahwa orang Majus itu datang ke Yerusalem dulu, setelah dari Yerusalem menempuh perjalanan kurang lebih 10-11 km menuju ke kota yang namanya Bethlehem, saudaraku. Ya, perjalanan 10-11 km ya memang bisa ditempuh dalam hari ya. Tapi dikatakan mereka menemui anak itu bersama Maria ibunya di dalam rumah. Jadi mereka sudah pindah dari kandang itu ya, mereka sudah pindah ke dalam rumah. Karena diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat supaya jangan kembali kepada Herodes, maka mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Persembahan orang Majus, saudaraku. Ini ada beberapa tafsiran ya, saudaraku ya. Emas itu melambangkan bahwa bayi Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, raja yang agung.
di mana emas adalah suatu logam mulia yang berharga di saat itu, di zaman itu. Bahkan sampai sekarang emas itu sangat eh, masih dianggap sebagai logam mulia, saudaraku. Harga emas saja per gram aja bisa 1 juta lebih, kurang lebih saat ini, saudaraku. Nah, mungkin saat ini selain emas ya, kalau zaman Yesus mungkin akhirnya zaman-zaman sekarang ya, mungkin persembahannya bukan emas lagi ya, mungkin bisa koin cryptocurrency kali ya, seperti Bitcoin mungkin, ini bercanda ya saudaraku ya. Karena sekarang kan orang pinginnya simple online ya, atau ditransfer ya, bukan dalam bentuk fisik. Tapi karena zaman dulu belum ada sistem m-banking atau belum ada cryptocurrency ya, jadi mereka mempersembahkan emas. Emas adalah suatu upeti, persembahan terbaik untuk raja. Karena Yesus memang dilahirkan untuk menjadi raja di atas segala raja. Bukan hanya raja orang Yahudi, tapi segala bangsa. Kemenyan melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi imam agung, saudaraku. Di mana imam besar Allah ketika dia masuk ya ke ruang maha kudus, mereka membakar kemenyan, wangi-wangian. Mur melambangkan bayi Yesus yang kelak ya, ketika sudah dewasa Yesus mulai pelayanan, Yesus akan ditangkap oleh bangsa Romawi, ahli Taurat dan orang Farisi, diadili, dihukum mati di Yerusalem. Mur ini melambangkan bayi Yesus itu kelak akan mati menebus dosa manusia. Ya, karena mur ini seperti balsam, saudaraku, dibalut di seluruh tubuhnya. Jadi ini suatu tafsiran beberapa teolog ya di zaman dulu ya, emas, kemenyan, dan mur. Kemudian saudaraku, tadi di poin pertama cerita tentang orang Majus. Ini masih berkaitan dengan orang Majus. Penyingkiran ke Mesir ya, karena orang Majus sudah ditemui oleh malaikat Tuhan, kamu jangan pulang kembali ke Herodes. Pulanglah ke negerimu lewat jalan yang lain. Mereka bersuka cita, sudah bertemu atas tuntunan bintang Natal, bintang menuntun mereka sampai ketemu bayi Yesus. Mereka menyembah, ya. Mereka mempersembahkan, bukan hanya membawa persembahan, tetapi mereka menyembah. Posisi menyembah itu membungkuk sampai ke tanah, saudaraku. Jadi keningnya, hidungnya, semua mukanya ke tanah, menyembah Yesus. Karena dia tahu Yesus ini lahir, dialah Tuhan yang menjadi raja dan akan berkuasa, memiliki otoritas atas kerajaan di bumi dan di surga. Mereka bersuka cita, mereka kembali ke negerinya, ya, lewat jalan yang lain, ya saudaraku. Ayat 13-14, setelah orang Majus, malaikat Tuhan menampakkan diri pada Yusuf. Setelah orang Majus pergi, saudaraku, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata untuk membawa anak, ya, membawa Yesus dan ibunya pergi ke Mesir malam itu juga, dan tinggal di Mesir sampai ada penyampaian atau informasi lebih lanjut dari malaikat, ya. Karena Herodes merasa dia merasa ditipu oleh para orang Majus. Kenapa orang Majus nggak balik lagi memberi kabar ke dia? Kemudian Herodes menyuruh seluruh pegawainya untuk mencari anak-anak yang akan dibunuh, ya. Jadi termasuk Yesus ini rencananya akan dibunuh. Saudaraku, ini sudah motif yang jahat, saudaraku ya. Yang pertama, Herodes tidak mau disaingi, tidak mau direbut tahtanya, karena dia ingin jadi raja atas Yudea, Yerusalem ya. Herodes yang kedua sudah mulai dikuasai oleh iblis, saudaraku. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah ini, si Herodes sudah memiliki hasrat, memiliki obsesi, memiliki keinginan untuk membunuh bayi Yesus. Ya, makanya malaikat Tuhan ketemu Yusuf, bilang, segera pergi ke Mesir. Ya, karena Herodes sedang mencari Yesus dan dia ingin membunuh bayi Yesus. Ayat 13-14, Yusuf akhirnya membawa sampai 15 ya, membawa bayi Yesus malam itu juga berangkat ke Mesir. Ya, nggak usah menunggu saya pagi, mereka Yesus bangun taat. Ayo kita berangkat ke Mesir, karena malaikat Tuhan berjumpa dengan aku dan menyuruh kita berangkat ke Mesir. Herodes sedang mencari bayi anak kita akan dibunuh. Di ayat 15, Yesus dan keluarganya tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Hal ini terjadi sesuai penggenapan firman Allah di dalam Hosea 11 ayat 1b. Dari Mesir kupanggil anakku. Poin yang kedua, penyingkiran ke Mesir. Poin yang ketiga, pembunuhan anak-anak di Betlehem. Wah, ini saudaraku, ini kisah yang sangat tragis. Di ayat 16-18 Matius pasal yang kedua. Ayat 16,
dikatakan. Herodes marah karena merasa diperdaya orang Majus. Ia menjadi marah, kemudian dia menyuruh semua pegawainya untuk membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan kota-kota di sekitarnya. Bukan hanya Bethlehem, saudara. Kota-kota di sekitar, dia pikir kalau di Bethlehem Yesus nggak ada, mungkin dia lari di sekitar kota-kota di sekeliling Bethlehem. Bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, ya, sesuai waktu yang diketahuinya dari orang Majus itu. Dalam hal ini orang Majus selain menempuh perjalanan yang jauh, juga dalam waktu yang lama diberikan umur bayi Yesus hampir 2 tahun. Semua bayi di bawah 2 tahun dibunuh, ya. Jadi, wah, sadis ini saudaraku, ya. Tindakan Herodes ini tidak manusiawi. Betul apa kata malaikat. Tadi disuruh pergi ke Mesir karena dia tahu bahwa Herodes hendak membunuh Yesus. Di ayat 17-18, penggenapan dari Yeremia 31 ayat 15. Di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Hari itu juga banyak ibu-ibu yang menangisi anaknya yang dibantai dengan sadis oleh pegawai-pegawai dari Herodes, saudaraku. Nah, kita akan masuk di babak yang terakhir, di poin yang keempat. Ya, tadi setelah peristiwa orang Majus, penyingkiran ke Mesir, kemudian poin ketiga pembunuhan anak-anak di Bethlehem, poin yang keempat, kembali dari Mesir, ayat 19 sampai 23. Di ayat 19 sampai 22, setelah Herodes yang hendak membunuh Yesus mati, malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dalam mimpi di Mesir, menyuruh Yusuf dan keluarganya untuk kembali ke Israel. Saudaraku, Yusuf orang tua Yesus memang tidak banyak diceritakan di Injil, hanya di awal-awal di kelahiran Yesus, ketika kemudian pada saat Yesus sama Maria sama Yusuf ke Bait Allah di umur Yesus kurang lebih sekitar 12 tahun. Waktu Yesus penyalipan, waktu ini Yusuf tidak tidak banyak dibahas di Injil. Tapi saudaraku, Yusuf ini memiliki peran yang sangat penting di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Coba bayangin saudaraku, seandainya Yusuf, ya, ketika dia dikasih petunjuk oleh malaikat Tuhan, kalau dia tidak taat, kalau dia tidak nurut apa kata petunjuk dari malaikat Tuhan, mungkin, ya, karya penebusan Tuhan Yesus akan gagal. Karena dari lahir, iblis sudah berusaha menggagalkan. Iblis sudah berusaha membinasakan bayi Yesus. Supaya apa? Supaya gagal karya penggenapan Allah untuk menebus manusia dari dosa di kayu salib. Ya, tapi karena kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Tuhan mengaruniakan ketaatan juga kepada Yusuf, papanya Yesus, ya. Yusuf diberi mimpi supaya tidak meninggalkan Maria, dia taat. Yusuf diberi mimpi pergi ke Mesir karena anakmu akan dibunuh, ya, dia taat. Sekarang Yusuf diberi mimpi kembali ke Israel karena yang akan membunuh anakmu sudah mati. Yusuf taat, saudaraku, dia kembali ke Israel. Tetapi ketika dia berjalan kembali ke Israel, dia mendapat informasi. Ternyata di ayat 22 ayat 23 dikatakan Yusuf mendengar Arkelaus, anak Herodes. Arkelaus itu anaknya Herodes yang mau membunuh Yesus, ya, anak Raja Herodes, menjadi raja Yudea dan telah dinasihati dalam mimpinya. Akhirnya Yusuf mengajak keluarganya untuk tinggal di sebuah kota Nazaret, Galilea. Jadi memang Yusuf, Maria dan Yesus kembali dari Mesir ke Israel, tetapi tidak di Bethlehem lagi, ya, karena dia tahu kalau dia tinggal di Bethlehem atau di Yerusalem, ya, dia tahu bahwa pengganti Herodes adalah anaknya. Pasti anaknya juga dikasih pesan bapaknya, ya, tetap coba cari yang namanya Yesus. Kalau ketemu dibunuh, karena dia akan menjadi raja atas Yehuda, akan Yahudi atas Yerusalem. Makanya mereka pindah kembali ke Israel, pindah di kota yang namanya Nazaret, Galilea. Dalam hal ini Yesus juga sering disebut sebagai orang Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, setelah kepulangan mereka dari Mesir. Saudaraku yang terkasih, pasal kedua ini mengandung makna yang luar biasa. Kita sama-sama belajar bahwa Tuhan mengilhami Matius untuk menuliskan Injil Matius ini di pasal yang kedua melalui karya Roh Kudus, ya, menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa Yesus, Sang Mesias yang datang ke dunia,
Dia bukan hanya menjadi raja atas orang Yahudi, tapi dia akan menjadi raja atas seluruh bangsa di dunia. Hal ini digenapi dengan datangnya orang Majus dari timur. Ya, dan orang Majus ini datang berombongan. Dia membawa persembahan dan menyembah bayi Yesus. Karena dia percaya bahwa Yesus akan menjadi Tuhan, menjadi raja yang memiliki otoritas, berkuasa atas bangsa Yahudi dan seluruh bangsa, bahkan di dunia, di langit dan di alam semesta. Saudaraku yang terkasih, jika engkau masih meragukan siapa itu Yesus, saya berdoa supaya Tuhan menjamah hatimu lewat kebenaran firman Tuhan ini. Yesus bukan hanya sekedar manusia, Yesus bukan hanya sekedar nabi, Yesus bukan hanya sekedar rasul, tetapi Yesus adalah juru selamat. Dia yang diurapi, dialah Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Menyelamatkan orang Yahudi, menyelamatkan engkau dan menyelamatkan saya. Ketika kita sadar akan dosa-dosa kita, kita bertobat, kita mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita, hati kita, untuk memerintah sebagai Raja dan Tuhan buat diri kita. Mari, saudara yang terkasih, terus ikuti serial pembelajaran Bible Learning ini sampai dengan Matius pasal 28. Kiranya firman Tuhan dibagikan menjadi berkat buat kita semua. Dan saya mendorong untuk saudaraku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mencatat setiap firman yang saya sampaikan, dan digali kembali, dibaca lagi, dicari terjemahannya lebih lagi. Mari sama-sama kita menggumuli, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu, ya, dan ambillah yang baik dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share channel ini. Sampai jumpa di dalam program berikutnya. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya.